Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Alhamdulillah, kita kembali sore hari ini bertemu di ruang virtual di akun Facebook ini dalam program Ramadan Keren. Kita ngobrol-ngobrol, membaca, berkisah, dan juga mengaji hikmah dari apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dari ilmu-ilmu agama kita, sampai nanti kita ketemu dengan waktu berbuka puasa, ya. Anggap saja ini mengaji kita, ya, mengaji sambil ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa, daripada bengong, daripada malas-malasan, daripada tidur-tiduran, ya, tidak jelas yang dilakukan. Lebih baik mendengarkan, mengaji atau mengkaji 1-2 ilmu, insya Allah menjadi keberkahan dalam hidup kita, menambahkan rahmat dan juga menjadi pengetahuan untuk kita. Nah, sore hari ini kita akan membahas satu judul tentang anjuran jangan meremehkan orang lain. Saudaraku, kita ini kalau dalam posisi di mana kita diberikan kenikmatan, seringkali kita memang bakat manusiawi kita itu menganggap orang lain yang tidak seberuntung kita, yang secara penghasilan, pendapatan, kepemilikan, secara rezeki jauh di bawah kita misalnya, kecenderungan kita itu memang merasa bahwa kita itu tinggi. Itu penyakit manusia. Ada takabur, ya, ada sombong. Itu dalam hal sosial, di dalam ibadah kita bisa ria atau merasa diri kita ini orang hebat, merasa diri kita ini lebih soleh daripada yang lainnya, maka muncullah sifat ujub dan lain sebagainya. Kalau kita dalam maqalah Arab itu kita ada istilah lah tahtakir mandunak falikulli syai'in maziyah. Janganlah engkau menganggap orang di bawahmu itu lebih rendah. Janganlah engkau meremehkan orang yang secara posisi sosial, posisi ekonomi di bawahmu. Falikulli syai'in maziyah, karena setiap orang itu punya kelebihan. Kalau kita punya kelebihan ekonomi, tapi boleh jadi kita punya kekurangan di bidang kesehatan misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna segala-galanya. Sempurna akalnya, sempurna jiwanya, sempurna badannya, sempurna kehidupan sosial bermasyarakatnya, dan bisa melakukan apapun dengan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang bisa begitu, namanya orang sakti, ya. Ada orang satu saja misalnya dikasih kelebihan oleh Allah, dia tidak pernah sakit misalnya, badannya sehat terus, gak pernah merasakan rasa sakit, gak pernah kena penyakit dan sebagainya. Itu bisa membangkitkan ketakaburan, ya. Fir'aun yang menjadi musuh utama Nabi Musa dan Nabi Harun, itu salah satu kelebihannya, dia gak pernah sakit dari kecil, ya. Dari usia belia tidak pernah sakit sampai kemudian tumbuh dewasa dan diangkat menjadi seorang raja di tanah Mesir, kemudian diberikan gelar Fir'aun. Nah, di saat itulah dia merasa takaburnya lebih kuat, sehingga kemudian dia menganggap dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang lebih tinggi. Karena apa? Dia diberikan kekuasaan, ya, badannya tidak pernah merasakan sakit dari sejak belia dan seterusnya. Itu muncul ketakaburan. Kecenderungan kita, penyakit manusia yang paling ada ketika dia mendapatkan kelebihan adalah kesombongan, merasa dirinya lebih hebat dibanding yang lainnya, lalu kemudian meremehkan yang lain.
Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyinya begini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah, ada orang yang seandainya dia berdoa, Allah pasti mengabulkannya. Nah, makanya kalau kita sama kehidupan bermasyarakat hati-hati. Karena boleh jadi kita meremehkan orang lain, dan orang yang kita remehkan itu doanya mustajab di hadapan Allah. Kita tidak pernah tahu bahwa boleh jadi ada di antara tetangga kita yang hidupnya pas-pasan, atau ada orang yang menurut kita ya itu biasa-biasa saja, tidak punya kelebihan. Karena kita belum mengenal dia lebih banyak, belum mengetahui biografinya lebih banyak dan lebih bagus, sehingga kita menganggap orang itu posisinya itu di bawah kita, dan kita kemudian meremehkan dia, ya, menganggap diri kita lebih hebat dibandingkan dia. Nah, dalam tingkat meremehkannya itu boleh jadi sampai pada melakukan persekusi, kemudian menghina, mencaci maki dan lain sebagainya. Nah, jika dalam posisi tersebut dan orang itu termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh hadis Rasulullah ini, ya, ibadallah man law aqsama 'ala Allah la abrah. Dimana kalau dia menyebut saja nama Allah dalam setiap ucapannya, Allah itu menjadikan ucapannya terbukti. Allah menjadikan ucapannya itu terkabulkan, apapun itu. Misalnya kita meremehkan orang tersebut, lalu kemudian dia mengangkat tangan berdoa, dan doanya keburukan buat kita, Masya Allah, itu bisa terjadi untuk kita. Nah, mengenai doa ini, begini ya. Ada satu hadis Rasulullah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, bahwa Allah itu ya pasti mengijabah doa-doa hamba selama sang hamba ini tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dengan mengatakan satu ungkapan bahwa dia sudah berdoa lalu Allah belum mengabulkan. Nah, ini dalam berdoa, hati-hati ketika berdoa. Kan kita ini biasa sering berdoa. Kalau kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya cita-cita, punya munajat, dan kita daraskan, kita sampaikan kepada Allah. Misalnya kita minta usaha kita jalan lancar, kita rezeki kita diberkahi, ya banyaklah rezeki kita, uang kita banyak. Atau kita ingin kerja di satu perusahaan, berdoa mudah-mudahan bisa masuk pada perusahaan tersebut. Atau misalnya anak-anak muda yang sudah lulus sekolah, melanjutkan kuliah, pingin bisa sekolah di universitas negeri yang terbaik di negeri ini, lalu berdoa, kemudian ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu orang ini kemudian mengatakan, da'autu walam yustajab li. Aku sudah berdoa kepada Allah tapi belum dikabulkan oleh Allah. Nah, ungkapan kalau kita pernah mengatakan saya itu sudah sering berdoa, udah sama minta sama Allah, nggak habis-habis saya munajat doa, angkat tangan kepada Allah untuk meminta harapan-harapan saya, tapi tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau muncul sifat su'udzon kepada Allah semacam ini, ya boleh jadi malah doa kita nggak diterima. Ya, karena itu Rasulullah itu menganjurkan supaya kita memperbanyak minta doa.
Karena boleh jadi doa melalui lisan kita ini ya tidak ada nilai ijabahnya. Ya boleh jadi karena kita kebanyakan dosa, boleh jadi kita kebanyakan ngebohongnya, sering nyakiti hati orang. Kalau sekali ngomong, Masya Allah, hati orang terlukai meskipun kita tidak bermaksud untuk melukai hati orang tersebut. Nah, Rasulullah SAW kan mengajarkan begini, akthiru minan nasi du'a al khair. Perbanyaklah dari banyak orang di sekelilingmu itu meminta doa kebaikan. Fa innal abda la yadri, karena seorang hamba tidak pernah tahu min ayyi lisanin, dari lisan siapa du'a'uhu yukbalu auhu yurhamu, bahwa seorang hamba tidak pernah tahu dari lisan siapa doanya itu dikabulkan oleh Allah atau dia dirahmati oleh Allah. Nah, boleh jadi nih ya teman-teman, saudara-saudaraku, kita sudah memperbanyak doa. Kita nggak habis-habis munajat sama Allah. Apalagi kalau ada masalah, Masya Allah. Yang kalau tidak pernah sholat malam jadi sholat malam, sudah berdoa, munajat sampai nangis, kita bercucuran air mata, gelar sajadah di tengah malam. Tapi kok nggak dikabulkan oleh Allah? Karena boleh jadi memang Allah tidak meletakkan terkabulnya doa kita di lisan kita. Tapi boleh jadi misalnya, kan kita tidak pernah tahu, ketika kita jalan belanja ya menjelang lebaran, pergi ke pasar, ada orang di situ menengadahkan tangannya, minta Pak, minta Bu. Kita tidak pernah tahu, ternyata di dompet kita cari, biasanya kalau sama orang yang minta begitu kan nggak pernah ngasih uang yang gede, ya. Cari tuh di dompet kita duit yang paling kecil, ada 100.000 sayang, 50.000 sayang, 20.000 sayang, 10.000 masih sayang, 5.000 masih sayang. Ada berapa? 2.000. 2.000 juga duit satu koinan, 1.000 2 kali. Ya kita kasihkan kepada orang tersebut. Masya Allah, ketika kita berikan uang yang kecil menurut kita itu besar ternyata menurut dia. Lalu dia mengangkat tangannya bertanya, terima kasih Pak, terima kasih Bu, mudah-mudahan semua hajat ibu bapak terpenuhi, dikabulkan oleh Allah. Ketika orang itu mengucap, ternyata kabulnya permintaan kita, kabulnya harapan-harapan kita ternyata ada di lisan orang tersebut. Dan karena orang itu mendoakan kita, lalu Allah wujudkan, Allah kabulkan. Ya, jangan pernah meremehkan orang lain. Perbanyak minta doa kepada orang-orang, minta doa kebaikan kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua permintaan dan doa kita. Sudah tiba waktu berbuka puasa untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang tetap komitmen, tetap istiqomah berpuasa pada sampai hari ini, sampai nanti menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Sampai ketemu besok pada program Ramadan keren berikutnya. Wallahul muwafiq wala hadi ila sabilir rasyad. Kembali selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.